Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan Scoopy nih, suaranya kelotok-kelotok kasar ya. Dan ban belakangnya itu juga oblak teman-teman. Oke, sebelumnya kita ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel seputar motor nih. Ini tadi setelah kita bongkar ininya oblak teman-teman ya. Jadi as puli belakang sama as roda ini dia oblak teman-teman. Pengakuan dari si pemilik sih udah lupa ya kapan terakhir ganti oli gardan, katanya udah bertahun-tahun nggak diganti ya. Dan setelah kita buka ya itu kondisi oli gardannya bercampur sama tanah kayak gitu ya. Ini sudah kita pastikan nanti gear-gearnya kena ini teman-teman. Dari gear rasionya sampai nanti biring-biringnya ya atau laharnya itu ini kena teman-teman. Kita buktikan aja ya, kita buka gardannya dulu ya. Kita buka, nanti akan kita lihat dalamannya seperti apa teman-teman. Karena ini wah parah banget tadi itu ya. Kita coba itu suaranya ngiur-ngiur campur klotok-klotok teman-teman. Kondisi oli gardannya juga kayak gini ya. Ini sudah campur air, campur tanah, nggak tahu bertahun-tahun ya nggak pernah diganti teman-teman. Karena memang pengakuan dari pemilik ini yang makai anaknya ya, perempuan pula ya. Nih kondisinya seperti ini teman-teman ya, laharnya kena ya. Dan ini nih yang ini ya, yang lahar apa, gear juga pada karatan teman-teman. Gearnya pada karatan ya, karena memang oli gardannya nggak pernah diganti ya. Ini oblak nih teman-teman. Nah ini berarti ini laharnya rusak ya ini ya. Laharnya kocak, dia nggak cuma gregel tapi rusak. Nih macet juga teman-teman, ternyata harusnya dia dilepas gampang ya, ditarik langsung lepas harusnya ya. Ini susah teman-teman. Dan ini yang parah banget itu bearingnya teman-teman ya. Bearingnya itu kena semua ini karena memang nggak ada pelumasannya ya. Itu oli tapi wujudnya seperti air dicampur tanah ya. Ini yang ini macet juga, ya udah kita lepas dulu aja ya. Ini yang depan as puli belakangnya kita lepas dulu aja karena yang ini macet, nanti lepas belakangan aja teman-teman. Kita ketok dulu nih yang depannya. Wah agak keras nih teman-teman, karena memang mungkin karatannya bearingnya jadi nempelnya juga sulit ini. Nih kondisinya wah berisi kayak tanah ya, tanah campur lumpur itu, aduh parah. Ini bagi teman-teman ya, jangan lupa saran saya cek oli gardannya. Ini kalau udah kayak gini ini enggak 300-400 ini, yang pasti 500 lebih ya. Karena kondisinya bearingnya kena semua. Kalau mau diganti ya, nih saya bicara kalau ini mau normal seperti dari pabrikan itu kan bearingnya harus ganti semua ya. Dan karena pelumasannya nggak ada ya, jadi gear-gearnya juga pada aus teman-teman. Ada yang sampai karatan juga ya. Ini ya, oh kocak ya, bearing yang itu kocak. Dan ini nih, waduh sampai karatan gini teman-teman. Udah aus karatan juga ya. Oke, kita bersihkan ini yang kena tanah ya, kayak lumpur kayak gitu ya. Kita bersihkan dulu ruang gardannya sama gear-gearnya, kita bersihkan semua teman-teman. Nih ya, ini walaupun dibersihkan tetap ada karatnya ya. Dan ini aus teman-teman, karena dia berputar nggak dapat pelumasannya. Ini juga aus teman-teman ya, tapi tadi ini
Kata si pemilik yang penting normal dulu aja, masalah suaranya nanti belakangannya. Ya udah, nanti ini kita ganti bearingnya aja teman-teman. Kita ini laharnya nanti ganti semua, karena gearnya juga mahal ya. Gear-gearnya kalau diganti semua itu mahal, jadi kita ganti bearingnya aja nih. Ini kita ganti merek Aspira ya, karena stoknya yang ori Honda kosong, tapi ini Aspira ini juga saya rekomendasikan ya, karena ini mereknya bagus ya, pernah jadi vendornya juga dari Honda. Dan ini kita panasin aja lepasnya, jadi setelah nanti lepas bearing yang baru langsung dipasang teman-teman. Oke ya, ini udah kita pasang barusan bearing yang baru ya, karena tadi keskip berhubungan dengan api ya, jadi nggak saya video lama-lama. Ini juga saya udah ganti ya bearing yang dapat as. Dan ini teman-teman, kita cek lagi nih. Tadi sebelum diganti dia kocak ya, oblak ini udah nggak kocak teman-teman, udah aman ya, putaran udah halus ya. Tapi nanti nggak tahu, karena ini gearnya udah kena, pastinya putarannya pasti tetap ada bunyi kasar ya kalau nggak diganti. Dan ini nih ya, udah pakai bearing yang baru, udah kita bersihkan juga tadi ya. Oke, akan kita pasang nih teman-teman. Tapi di sini ternyata masih kotor ya, ini ada karat-karat yang tertinggal ya di dinding ini ya, di dinding gardannya ya, ada karat-karat bearing yang tertinggal. Jadi kita bersihkan agar nanti saat pemasangan as ini dia nggak ada yang mengganjal ya teman-teman ya. Jadi kita harus bersihkan karat-karat yang menempel teman-teman. Kita kasih vaseline ya, oli juga bisa, tapi ini kita kasih grease aja. Oke, selanjutnya akan kita pasang nih teman-teman. Pasnya kita ketok-ketok dikit nih teman-teman ya, kita ketok-ketok dikit pakai palu, kemudian ngetoknya di bagian pinggir-pinggir ya. Ngetoknya bearing itu di bagian samping-sampingnya agar bearingnya itu enggak rusak teman-teman ya. Jadi samping-samping, jangan di bantalannya yang tengah ya, itu bikin bearing rusak teman-teman. Jadi kalau udah mentok bunyi tok tok tok, terus kita akan coba dulu ya putarannya teman-teman. Nih putarannya akan kita coba ya. Kalau putaran bearingnya memang udah halus ya, cuma ini kan pada aus ya, karena gear-gearnya ini aus teman-teman, jadi putarannya memang kurang halus ya. Dan nanti saya kira ini pun kalau nggak diganti ya, ini tetap suaranya nanti tetap kurang halus ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting fungsinya masih normal ya, nggak oblak kayak tadi ya, permintaan dari pemilik, karena harga dari gearnya itu nggak murah teman-teman. Jadi ya udah, kita putuskan ganti bearingnya aja ya. Yang penting fungsi masih berjalan normal. Untuk suara nanti tetap ada suara kasar sedikit ya, tapi nggak masalah karena tidak pengaruh di performa teman-teman, karena ini bearingnya baru semua ya. Oke, lanjut kita pemasangan teman-teman. Kita akan rakit ini ya, final gearnya atau gear-gear gardannya akan kita pasang. Jadi saya ingatkan lagi nih, teman-teman udah cek oli gardannya belum ya? Kalau belum silahkan dicek ya. Ini sebelum kayak gini ya, ini parah banget teman-teman ya. Nanti teman-teman juga bisa dengar suaranya ya. Ini sensor speednya tadi kita lepas karena pas pemanasan, tadi pelepasan bearing kan dipanasin ya. Kalau ini nggak dilepas nanti rusak teman-teman. Jadi kita putuskan pasang
lepas ininya ya, lepas sensornya tadi ya. Kemudian kita pasang baut-bautnya teman-teman, baut gardan ya. Kalau salah nanti ini ada yang panjang ada yang pendek ya, disesuaikan sesuai tadi melepasnya yang panjang yang mana, yang pendek yang mana ya. Pastikan ini teman-teman, sensornya kita pasang kembali ya, karena kalau nggak dipasang nanti ya bocor ya. Nanti bocor itu karena itu berlubang teman-teman. Oke, kemudian kita pasang bautnya, pasang baut sensornya. Dan ini teman-teman, satu lagi ya, oli gardan itu kalau kita lihat di manual book ya, atau buku pedoman reparasi itu setiap 8.000, tapi kalau 8.000 itu kelamaannya, apalagi bagi teman-teman yang sering menerjang banjir itu kan, kalau kita berpatokan 8.000 itu berbahaya ya, nanti bisa campur air dan gear-gearnya nanti bearing-bearingnya juga kena seperti ini teman-teman ya. Jadi sebaiknya 4.000 kilo lah, 2 kali oli mesin, oli gardan 1 kali ya, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut kita pasang kampasnya, kampas belakang ya, kita pasang. Dan kemudian kita cek ini tromolnya aman ya, nggak masalah. Kita pasang juga, kita pasang baut rodanya ya, pasang baut roda, kemudian kita kencangkan teman-teman, biar nanti nih bisa dicek putarannya halus tapi masih ada suara sedikit ya. Kemudian kita masukkan oli gardannya teman-teman, ini pakai standar ya. Ada juga yang kemasan warna kuning ya, yang SPX itu ada yang kemasan warna kuning. Jadi ini walaupun harganya murah teman-teman ya, ini antara 17 ribuan ya oli gardan ini, tapi ini sangat berbahaya ini teman-teman, karena efeknya itu kalau udah kena itu ya, oli gardan udah bercampur air, kita nggak tahu sampai bertahun-tahun kepake ya, itu biasanya aus semua teman-teman. Dan itu pun kalau nggak diganti ya, kalau nggak diganti sampai gear-gearnya itu tetap bersuara teman-teman. Jadi gardannya itu tetap kasar ya, walaupun kita udah ganti bearing semua nih, tetap gardannya itu bersuara. Ini kita sering menemukan seperti ini teman-teman, tapi nggak masalah ya, karena secara fungsi masih oke ya, karena gear-gearnya aus tapi bearingnya itu baru semua, jadi nggak terlalu berisik teman-teman. Oke, selanjut kita pasang nih knalpotnya ya, knalpot kita pasang. Dan ini ya, kita akan sekalian cek nih suaranya teman-teman ya. Tadi itu suaranya kasar banget, parah, klotok-klotok, campur ngir, udah enggak. Kalau ini kita dengerin ya. Nah, ini masih ada bunyi ngir ya, masih ada bunyi itu karena gearnya aus teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.